Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa dengan kami. Perkenalkan, saya pertama kali memperkenalkan diri. Saya Abdillah San, BD Suara dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Bersama saya ada Pak Haryono Hadi Prasetyo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman beliau seputar perjalanan karir di berbagai negara, karena beliau sudah berapa kali ditugaskan di luar negeri baik sebagai atas maupun dari Indonesia Trade Promotion Center. Dan kali ini beliau ditugaskan oleh pimpinan Kementerian Perdagangan untuk menjadi kepala suatu lembaga yang melakukan pembinaan kepada SDM eksportir. Oleh karena itulah kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana strategi beliau untuk memajukan lembaga ini sehingga lembaga ini benar-benar bisa menjadi suatu lembaga yang efektif dalam membina SDM eksportir dan juga bisa mencetak eksportir baru. Kita mulai saja. Saya akan mulai dengan Pak Haryono yang biasa disebut dengan Pak Nori ya, sebutan akrabnya ini Pak Nori. Pertama kali Pak, saya ingin mendengar Bapak mohon penjelasan tentang pengalaman Bapak selama meniti karir di berbagai negara. Kalau nggak salah negara ya Pak ya? Ya. Silakan Pak. Jadi terima kasih Pak Sani. Ya, saya bersyukur pernah bertugas di 3 negara dan itu hampir berurutan. Saya pertama di karir saya di luar negeri adalah saya pendiri ITBC Lampus. Oke. Pertama kali berdiri di situ ya, penuh inilah pengalaman yang yang menurut saya tidak semua orang udah mengalami, karena saya pernah dirampok Pak, pernah juga menyelamatkan sandera, dan alhamdulillah di 2010 saya sebagai penjual terbesar di Trade Expo 2010, ekspor terbesar dari Indonesia di Trade Expo 2010 itu saya. Waktu itu negara nomor 1, yang dimana dulu orang belum pernah kenal tidak semuanya kenal Afrika. Lambat laun orang kenal Afrika dan perdagangan kita step by step makin maju. Dulu kan orang taunya orang Afrika adalah Tanah Abang. Iya. Ternyata yang kita bawa itu bukan yang seperti itu. Mereka membeli ke sini adalah yaitu bukan ada pembakaran, ada material building dan lain-lain. Dan ya sampai saat ini adalah investasi terbesar Indonesia di luar negeri adalah Nigeria, di mana pabrik Indomie, Calbee Farber, Dexa Medica, Wing buka pabrik di sana. Di sana banyak orang Indonesia juga Pak? Tidak. Jadi ya di sana orang Indonesia hanyalah investasi kita, tidak banyak, tidak seperti di negara lain. Yaitu adalah pekerja-pekerja di minyak juga tidak banyak. Yang itu KBRI dan itu ekspor perusahaan kita di sana. Jadi level Indonesia di sana cukup, orang menganggap menengah atas. Setelah dari Lagos terus kemana Pak? Nah, ceritanya dulu Bu Mari mengapresiasi saya karena mungkin saya bagus jualan dan saya pernah dirampok bla bla bla. Dia ditambahlah saya di Dubai. Kebetulan itu kan kalau pasar satu area. Dubai itu ITBC juga ya? Kepala ITBC. Saya kepala ITBC Lagos, terus kepala ITBC Dubai. Menganggap karena pada waktu itu zamannya pimpinan kita lagi konsentrasi ke pasar non tradisional. Dulu kan kita masih orientasinya ke pasar tradisional. Itu pertama-tama gaungan emerging market dulu kemarin. Saya taruh di Dubai dan alhamdulillah ekspor kita juga lumayan. Saya pernah membawa delegasi sekitar 21 emir dari Abu Dhabi, Dubai dan sekitarnya untuk berkunjung ke Indonesia. Termasuk fasilitasi lulus supermarket yang sekarang udah investasi di Indonesia. Ketiga baru ke Rusia. Rusia ini juga ceritanya gini Pak. Pada waktu itu ganti menteri lagi. Ya Pak kita terus
dianggap Rusia itu dulu adalah nggak jalan, jauh. Dulu misalnya kalau Rusia orang-orang tuh wah jauh, dingin, jauh dan lain-lain, perdagangan kita yang kurang. Karena image Nigeria, jadi sepertinya spesial pasar non tradisional itu saya terlibat segitu. Berarti 3 negara itu memang pasar non tradisional. Dibawalah kita ke ditugaskan saya ke Rusia karena waktu itu kan orang masih konsentrasi ke Uni Eropa, Amerika, Jepang. Rusia belum tergarap, saya lupa. Berdasarkan pengalaman ketiga negara Pak, berarti Bapak kan udah terbiasa ya berhubungan dengan para UKM, para eksportir dari Indonesia. Setelah ditugaskan di Balai Besar, berarti Bapak kan sebelum masuk sini udah punya gambaran ya, kira-kira PPI itu seperti apa Pak? Ya, saya tahu PPI sebenarnya sudah lama. Adalah pelatihan ekspor dan saya tahu itu adalah salah satu kalau kita anggap bonus dari pelatihan itu adalah mengikuti pameran. Nah, kebetulan saya masuk di masa pandemi ini Bang. Jadi saya anggap ini pameran tidak ada dan lain-lain. Sedangkan eksportir harus jalan terus. Dan pimpinan kita, menteri kita sekarang lagi digenjot untuk menaikkan eksportir, termasuk PPI sebagai salah satu target untuk peningkatannya. Nah, kita nggak bisa tinggal diam, kita membuat shortcut. Mungkin Bapak tahu namanya Export Coaching Program, itu adalah kita membina UKM yang sudah mulai siap sampai ke pasar, dia bisa ekspor. Nah, strategi saya adalah kita menyiapkan komunikasi digital lewat Zoom. Lewat Zoom artinya para calon eksportir ini bisa langsung ketemu buyer lewat Zoom. Justru dipermudah daripada dulu kan kita kalau ketemu buyer adalah ikut pameran atau misi dagang, berapa biaya, ya kan? Nah, dengan ini sebenarnya kita lebih menghemat. Artinya Bapak berusaha melakukan koneksi antara para UKM langsung Betul. dengan para atase di luar negeri. Betul, itu dengan para atase atau langsung importirnya. Artinya mereka lebih cepat, shortcut, jadi bagaimana dia harus masuk ke pasar itu mereka lebih tahu dalam kemasan, peraturan, semuanya langsung dari pelaku usaha di sana. Tapi yang kita tahu ya Pak, kita kan di Indonesia juga banyak sekali lembaga pelatihan, terutama yang di bidang ekspor seperti sekolah ekspor, terus kemudian juga ada yang dari Bank Eksim, malah ada lembaga pelatihannya. Itu semua seperti menjamur lah saat ini. Semuanya sama sebenarnya, pengen memajukan ekspor. Nah, keunggulan PPI dibanding itu menurut Bapak gimana? Menurut saya ini PPI kan paling senior deh Pak. Lulusan juga paling banyak. Yang artinya yang approve, yang sudah ekspor juga paling banyak lulusan. Dan benar-benar jadi ekspor sekarang sudah menjadi pengusaha menengah, banyak PPI. Artinya kelebihan PPI adalah kurikulum yang tidak ada. PPI itu mengajarkan dari peraturan dalam negerinya, di mana perdagangannya, gimana cara semuanya, terus custom bagaimana, semua itu dasarnya. Sampai mau berangkat ekspor, bagaimana peraturan negara setempat, apa semuanya. Nah, dan juga yang lebih penting lagi adalah pelatihnya Pak. Pelatihnya ini kan dari fasilitator ini kan dari pengusaha praktisi. Nah, saya banyak ketemu fasilitator, coba deh, you sekarang bekerja buat negara, kasih info, tolong. Artinya adik-adik yang baru mulai nih, kasih informasinya. Bukan yang baik aja, yang buruknya juga. Jadi mereka bisa terhindar disput. Kalau yang sudah ekspor kan itu tidak mudah juga, dia udah mengalami A, B, C. Nah, itu dari pengalaman dikasih tahu supaya tidak mengurangi resiko dispute seperti itu. Nah, yang di sini adalah yang kelebihan saya pikir PPI yang dia mendampingi terus sampai ekspor. Nah, ini mungkin juga bisa kita sebut ya Pak, keunggulan PPI itu karena kita punya apa itu sih. Betul. Nah, di satu sisi kita punya perwakilan luar negeri. Nah, kita bisa dapat informasi pasar di negara-negara tujuan ekspor. Nah, itu kita bekerjasama dengan ITPC, Atase untuk informasi. Jadi lebih yang dimana mungkin unit-unit pelatihan lain tidak punya postur seperti kita.
Di samping itu, kalau saya tidak salah, PB ini kan ada paling enggak ada 3 jenis. Ada pelatihan yang cuma 3 hari, Betul. terus ada yang pelatihan 7 hari, terus ada yang Sampai setahun. 2 bulan. Sampai coaching program ya monitoring lah. Nah, sekarang yang ingin kami tanyakan itu untuk masing-masing jenis pelatihannya itu fokusin Bapak masing-masing apa? Misalnya yang 7 hari, apa sebenarnya cari? Yang 3 hari dulu deh. Ya, 3 hari. 3 hari ini kan sebenarnya pelatihan yang agak general. Agak general juga meningkatkan motivasi yang belum atau yang sudah ekspor untuk lebih tersusun manajemennya dan lain-lain. Yang 7 hari lebih pengenalan. Yang 7 hari kan lebih ya kayak seperti manajemennya lebih ada simulasinya, ada apa tuh lebih. Nah, yang 2 bulan. Yang 2 bulan lebih lagi tuh sampai 2 bulan itu udah Komprehensif. Udah komprehensif. Nah, habis 2 bulan itu kita sarankan ikut coaching program, ekspor coaching program udah kita dampingan. Artinya kita sudah kalau pemain bola udah bisa dimainkan nih bola nih. Tinggal kita bawa ke negara mana dia harus bertanding. Nah ini juga gitu. Oke. Dari keempat macam jenis itu, Bapak apakah semuanya sudah mencapai tujuan utama yang diinginkan atau masih harus dioptimalkan lagi? Masih kita masih banyak. Berapa persen Pak kira-kira yang udah dicapai? Optimalisasi ini masih banyak Pak kurangnya. Soal persenannya saya tidak tahu jelas. Yang penting saya karena pernah di luar negeri berpatokan pada negara kompetisi kita, khususnya ASEAN. Kita tidak bisa seperti dulu lagi karena kita punya kompetitor, karena barangnya juga sama. Artinya kita harus punya shortcut, harus lebih cepat. Nah ini pengkaderan ini harus oke. Makanya untuk itu kita harus habis dia punya kompetensi kemana dia ekspor. Nah ini nih yang sekarang kita fokuskan. Contohnya mereka banyak yang sudah ekspor masih di pasar tradisional kan. Dia belum banyak mengenal pasar non tradisional. Nah ini arahan menteri kita fokus ke sana. Jadi kayak Bapak bilang ada seminar offline, ekspor coaching program, nanti kita ketemu. Nah inilah salah satu tahapan untuk meningkatkan dari PPI sebelumnya, dan kita harus punya, karena kita juga Kemendak harus sebagai lead soal perdagangan, kita harus punya posisi yang lebih daripada KL-KL. Oke, terus kemudian kalau tidak salah di tahun 2021 ini 10 angkatan ya ekspor sekolah. Oke, di mana aja tuh Pak? Kotanya itu Semarang, Surabaya, Lampung, Samarinda, Tarakan, Pekalongan, terus apa lagi, Surabaya, Jakarta, Bandung, satu lagi apa? Banten. Oh ya Banten. Nah ini 10. Salah satu permasalahan yang sering kita alami Pak itu masalah seleksi ini peserta ya. Nah, sejauh ini kelihatannya yang mengikuti itu seringkali ya yang memang belum punya potensi untuk bisa dijadikan eksportir. Kira-kira bagaimana Bapak bisa memfokuskan supaya mereka yang terseleksi benar-benar memang mereka yang memang sudah siap untuk dijadikan eksportir? Ya, ini kita punya tim Pak. Tim dari kita pusat dan dari daerah. Seperti kemarin saya di Semarang itu animonya besar. Itu yang mungkin 40 Pak. 40 dan saya diskusi sama mereka, rata-rata mereka udah ekspor. Nah, terseleksi lagi 30. Ini lagi proses terseleksi. Nah, itu dari pusat dan daerah melihat posturnya mereka dari segi perusahaannya bagaimana, ininya, kualitinya dan lain SDM-nya apa udah. Nah, ini terseleksi 30. Nah, ini yang akan dibawa terus sampai November. Ini nanti dalam yang ekspor coaching program juga kan kita berusaha untuk sebanyak mungkin ya melakukan dialog antara mereka dengan para perwakilan kita di dalam negeri. Betul. Ya, guna mendapatkan informasi-informasi aktual, terutama wireless ya. Nah, terus kemudian setelah mereka ikut Pak selesai 1 tahun, pertanyaan berikutnya itu seringkali adalah fasilitasnya apa Pak? Karena kemarin juga jadi pertanyaan setelah mereka lepas, kemudian diapakan lagi? Apakah dilepas begitu aja gitu? Ya justru itu kita dampingi sampai dia punya buyer.
punya buyer, pendampingan itu kan ada masalah lagi, financing. Nah, makanya kita kerjasama juga dengan lembaga bank dan non bank untuk financing mereka. Terus banyak hal lah Pak, kekurangan UKM itu. Tapi kan dengan yang program sampai hampir 1 tahun itu diharapkan hal-hal itu sudah lewat gitu. Walaupun juga nggak semudah itu sebenarnya. Nanti pasarnya siapa dulu. Nah, kita lihat by produk, kita sesuaikan dengan pasar permintaannya. Nah, nanti kita hubungi perwakilan kita di luar negeri atau secara pribadi kita punya network di luar negeri untuk bisa memasukkan produk ini. Dan kita mapping itu produknya apa aja, kayak ini furniture, ini makanan, ini minuman ini. Nah, kita lihat lagi nih, analisa lagi nih negara mana nih contohnya. Ya, ada pendampingan pasca ekspor kecimpring setelah mereka selesai, udah katakanlah bisa jadi eksportir, tapi kan pada saat itu aja. 5 tahun setelahnya barangkali ada bahasa. Kalau sebenarnya secara khusus tidak, kita mengikuti sampai dia lepas landas saja. Tapi secara kelembagaan kita tentu siapa, karena bukan hanya kita aja. Di PEN itu kan ada bagian pengembangan pasar, pengembangan lain-lain. Jadi juga ini desain center kita semuanya. Jadi selama seumur kita pokoknya selama dia masih ekspor kita welcome untuk mendampingi. Cuman domain PPI adalah capacity building itu aja. Capacity building Pak, seperti pertanyaan saya tadi yang pertama itu banyak sekali lembaga-lembaga yang kurang lebih bergerak sama di bidang pelatihan ekspor, bidang pembinaan SDM ekspor. Pandangan Bapak, mereka itu mitra atau kompetitor? Enggak, mitra. Bagaimana cara Bapak menghadapinya? Justru ini kita lagi saya ada program kemarin dengan Zoom antara kementerian dan non kementerian dengan Kadin, asosiasi, Bea Cukai, ini akan menjamakan persepsi semuanya. Kalau yang di bidang pelatihan oke semuanya, di bidang pembiayaan, di bidang nanti ke promosi semua akan satu. Jadi namanya tugas peningkatan ekspor itu sebenarnya bukan tugas Kementerian Perdagangan aja, semuanya. Iya. Dari hulunya perikanan, ini produknya dulu kan, suplainya nih, perikanan, industri dan lain-lain. Kementerian Perdagangan mungkin dari sini nih, dari pelatihan sampai jualannya, sampai promosinya. Nah ini harus sama, jadi tugas bukan tugas Kementerian Perdagangan aja, ini tugas Indonesia namanya. Nah inilah saya ini akan berusaha mengkolaborasi dengan semua stakeholder kita di kementerian lain dan kementerian untuk bersama-sama membuat proses program. Iya. Tapi sejauh ini ya, menurut banyak pendapat orang, saya nggak tahu pasti, tapi kelihatannya nama PP itu masih belum banyak dikenal. Gimana pandangan Pak? Ya ini juga tantangan buat saya. Sebenarnya dikenal, cuma di kalangan eksportir aja. Di kalangan umum itu belum. Nah ini kita membuat banyak nih kerjasama dengan universitas, karena untuk jadi eksportir itu bukan hanya UKM. Sebelumnya jadi kalangan kampus juga. Mereka lulus karena jadi apa sekarang, ya kan semuanya. Sekarang apalagi era digital bisa aja semua. Nah program kami adalah sekarang untuk nge-rebranding. Karena memang mayoriti pengguna PPI itu mayoriti sebenarnya dari daerah. Makanya eksportir yang berhasil itu rata-rata dari daerah. Karena kita lebih intens gitu. Jakarta juga, cuman produknya itu rata-rata di daerah. Contoh aja furniture, kopi. Kita kan di Jakarta tidak ada industrinya, tidak ada itu. Jadi bukan daerah itu kita lebih dikenal daripada pusat. Tapi kami berusaha juga untuk lebih promosikan secara global di semua sektor untuk PPI. Strategi rebrandingnya Pak sebagai contoh? Rebranding pertama kita kerjasama dengan Art Plus, juga kita akan lebih mempromosikan di media sosial, semua media sosial. Terus juga kita banyak melakukan talk show di radio. Pokoknya semua bentuk promosi kita akan kita jalankan. Saya berharap
PPI ini menjadi Center of Excellence untuk ekspor yang dimana dibutuhkan di semua kalangan masyarakat Pak, bukan hanya UKM sebenarnya, mahasiswa dan lain-lain, karena ini kan kapasitas untuk ekspor penting untuk diketahui oleh masyarakat umum. Baik Pak, pertanyaan terakhir, barangkali Bapak bukan pertanyaan ya sebenarnya. Bapak ada pesan nggak barangkali dengan para UKM yang nanti kan kita akan sebarkan ini sih kayak Ya, pesan saya, jadilah pejuang ekspor, yang dimana ekspor itu sangat penting karena itu membuka lapangan kerja, mendatangkan devisa negara, dan kita siap untuk mensupport dalam capacity building, support juga mendampingi sampai mendapatkan bayar. Saya berharap akan timbul ekspor-ekspor baru karena kita harus terus, karena kita untuk ASEAN masih rendah Pak. Dan ini saya harap yang mudah-mudahan itu tidak hanya bekerja tapi menjadi entrepreneurship, jadi bisa memanfaatkan era globalisasi ini sebagai peluang untuk ekspor dan kita siap mendukung dalam bidang kapasiti building-nya. Terima kasih Pak Noli. Terima kasih. Saudara pemirsa, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Beberapa hal yang bisa kita tangkap adalah bahwa beliau banyak berpengalaman di berbagai negara yang sudah beliau tempati waktu bertugas, lalu kemudian berhasil juga membawa barang-barang kita ke negara tempat tujuan ekspor seperti di Lagos misalnya tadi. Dan kebetulan juga tadi kita mendengar bahwa beliau ini khususnya adalah untuk negara-negara non-tradisional. Negara non-tradisional tentunya merupakan wilayah tersendiri yang banyak tantangannya karena ekspor kita belum banyak ke sana. Pak Noli diminta untuk menerobos ke sana, berarti pengalaman beliau itu sangat banyak yang insya Allah akan kita harapkan bisa membantu meningkatkan kinerja di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia atau PPI. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan perbincangan dengan para pejabat atau para tokoh yang nanti insya Allah akan bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada saudara tenaga sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.